Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Suradiaksa, NIM 20206212139. Saya akan mempresentasikan tugas teori dan metode perancangan arsitektur 1 mengenai aplikasi bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip dalam bangunan. Suatu bangunan memiliki bentuk dasar 2 dimensi, 3 dimensi, dan prinsip-prinsip bangunan. Bentuk dasar 2 dimensi merupakan suatu bentuk yang hanya memiliki panjang dan lebar, sedangkan bentuk dasar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan ketinggian atau kedalaman. Dalam arsitektur terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan dan perancangan suatu bangunan, yaitu prinsip-prinsip perancangan. Prinsip-prinsip perancangan terdiri dari keseimbangan, the balance, irama, atau ritme, dominasi atau empasis, kesatuan atau unity, keselarasan, pengulangan, dan transformasi. Prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam membentuk suatu tatanan di dalam suatu komposisi arsitektur. Selain merujuk pada suatu kondisi yang setiap bagian dari keseluruhan ditempatkan secara pantas melalui rujukan pada bagian-bagian tersebut. Hal tersebut bertujuan agar menghasilkan suatu tatanan yang harmonis. Pembahasan bangunan. Yang pertama, bangunan restoran naga yang berlokasi Jalan Karangsubung nomor 1 Ribu Benang, Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Yang pertama, unsur titik. Pada bangunan restoran naga, unsur titik terletak pada ujung pangkal dan sudut bangunan. Lalu unsur garis. Pada bangunan restoran naga terdapat beberapa jenis garis, yaitu garis lurus vertikal, garis lurus horizontal, dan garis lurus diagonal. Selanjutnya, ruang. Pada bangunan restoran naga terdapat beberapa bentuk ruang seperti balok dan prisma. Restoran naga berfungsi sebagai tempat makan atau singgah bagi para tamu domestik maupun luar negeri yang menyajikan beberapa jenis makanan dan minuman. Selanjutnya, pembahasan bidang. Pada bangunan restoran naga, bidang dasar di atas kepala pada gambar di samping ditunjukkan dengan warna biru. Bidang ini merupakan bidang yang membentang dan melindungi ruang-ruang interior sebuah bangunan dari elemen luar seperti iklim. Bidang dinding. Pada gambar di samping ditandai dengan warna merah. Bidang ini merupakan orientasi yang vertikal serta memegang peranan yang penting dalam pembentukan dan penutupan sebuah bidang bangunan. Bidang dasar ditunjukkan dengan warna kuning. Bidang ini berfungsi sebagai fondasi fisik dan dasar bentuk suatu bangunan. Prinsip-prinsip perancangan pada bangunan restoran naga. Yang pertama, keseimbangan. Pada bangunan restoran naga, pusat keseimbangan atau pusat perhatiannya adalah pada bentuk dasar bangunan yang berbentuk balok dengan bagian samping kanan dan kiri bangunan memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, irama. Pada bangunan restoran naga, pada bagian eksterior irama diciptakan dari pengulangan bukaan jendela kaca yang disusun sedemikian rupa. Pada interior, irama diciptakan dengan penempatan pola persegi pada dinding bangunan. Yang ketiga, dominasi. Pada bangunan restoran naga, yang menjadi dominasi adalah bentuk dasar bangunan yang berbentuk balok karena letaknya yang paling terpandang ketika orang pertama kali memasuki area restoran. Yang keempat, kesatuan. Bangunan restoran naga bergaya modern dan merupakan penggabungan bentuk balok dan prisma yang menjadi satu. Yang kelima, keselarasan. Bangunan restoran naga merupakan penggabungan bentuk balok dan prisma dengan penempatan yang selaras sehingga terkesan minimalis dan memiliki desain yang selaras dengan penempatan bukaan jendela kaca yang sedemikian rupa. Yang keenam, pengulangan. Pada bangunan restoran naga, pada interior pengulangannya yaitu pada penyusunan jendela dan pola dinding yang diletakkan secara sejajar dan teratur. Selain itu, pada eksterior tampak depan perulangannya, yaitu pada penempatan bukaan jendela yang teratur. Yang ketujuh, transformasi. Pada bangunan restoran naga, mengalami jenis transformasi aditif. Selanjutnya, pada bangunan Milk and Madu yang berlokasi Jalan Sweta nomor 3 Ubud, Gianyar, Bali. Unsur titik. Pada bangunan restoran Milk and Madu diproyeksikan ke dalam sebuah bentuk linier sebagai ujung dari bangunan pada ujung atap. Lalu garis. Pada bangunan restoran Milk and Madu terdapat beberapa jenis garis, yaitu seperti garis lurus vertikal, garis lurus horizontal, garis lurus diagonal. Fungsi. Restoran Milk and Madu berfungsi sebagai tempat makan atau singgah bagi para tamu domestik maupun luar negeri yang menyajikan beberapa jenis makanan dan minuman.
Selanjutnya ruang. Pada bangunan restoran Milk and Madu, terdapat beberapa bentuk ruang seperti balok dan prisma. Pembahasan pada bidang. Pada bangunan restoran naga, bidang dasar di atas kepala pada gambar di samping ditunjukkan dengan warna kuning. Bidang dinding pada gambar di samping ditandai dengan warna merah. Bidang dasar ditunjukkan dengan warna biru. Prinsip-prinsip rancangan pada bangunan restoran Milk and Madu. Keseimbangan. Pada bangunan restoran Milk and Madu, tidak terdapat pusat keseimbangan karena pada saat meletakkan garis imajiner di tengah-tengah bangunan, sisi kanan dan sisi kirinya tidak sama. Selanjutnya ada irama. Pada bangunan restoran Milk and Madu, pada bagian eksterior irama diciptakan dari pengulangan bentuk bukaan kaca yang disusun sedemikian rupa. Pada interior irama diciptakan dengan penempatan meja dan kursi yang disusun dengan rapi sehingga menciptakan suatu irama. Dominasi. Pada bangunan restoran Milk and Madu, yang menjadi dominasi adalah gabungan bentuk dasar persegi dan segitiga yang pada permukaannya disusun dengan kaca. Selanjutnya kesatuan. Bangunan restoran Milk and Madu bergaya modern dan merupakan penggabungan bentuk balok dan kerucut yang menjadi satu. Selanjutnya keselarasan. Bangunan restoran Milk and Madu merupakan penggabungan bentuk balok dan prisma dengan penempatan yang selaras sehingga terkesan luas, minimalis, dan modern, dan memiliki desain yang selaras dengan penempatan bukaan jendela kaca yang sedemikian rupa. Lalu pengulangan. Pada bangunan restoran Milk and Madu, pada interior pengulangannya yaitu pada penyusunan kaca dan pola dinding yang diletakkan secara sejajar dan teratur. Selain itu, pada eksterior tampak depan perulangannya yaitu pada penempatan kaca yang teratur. Dan terakhir, transformasi. Pada bangunan restoran Milk and Madu, mengalami jenis transformasi aditif. Pada bangunan restoran Milk and Madu, transformasi aditif dilakukan dengan penambahan bentuk prisma segitiga di atas balok yang merupakan bentuk dasar bangunan dengan cara pengelompokan kotak tepi ke tepi. Lalu selanjutnya, bangunan Villa de Amasya yang berlokasi di Kayu Ayam atau Jalan Laksamana nomor 88 Seminyak Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Unsur titik. Pada Villa de Amasya, unsur titik terletak pada ujung dan pangkal bangunan. Pada unsur garis-garis pada bangunan de Amasya menegaskan permukaan bidang bangunan. Pada bangunan de Amasya terdapat beberapa jenis garis seperti garis lengkung, garis diagonal, dan garis vertikal. Fungsi. De Amasya merupakan sebuah villa yang berfungsi sebagai tempat menginap atau tempat beristirahat. Lalu selanjutnya ruang. Unsur ruang adalah volume atau unsur geometri dalam sebuah bangunan. Pada bangunan de Amasya, unsur yang dominan adalah bentuk tabung dan kerucut. Pembahasannya pada bidang. Pada bangunan de Amasya, bidang di atas kepala ditunjukkan dengan warna biru. Bidang dinding ditandai dengan warna merah. Bidang dinding ditunjukkan dengan warna merah dengan fungsinya yaitu sebagai tembok atau pembatas dari suatu bangunan. Dan terakhir bidang dasar ditunjukkan dengan warna kuning, di mana bidang tersebut merupakan tempat kita untuk berpijak dalam ruangan bangunan. Pengaplikasian prinsip-prinsip rancangan pada bangunan Villa de Amasya. Keseimbangan. Bangunan de Amasya merupakan keseimbangan formal atau simetris, di mana bila ditarik garis imajiner pada bagian tengah, maka akan terbagi dua dengan bagian kiri dan kanan yang sama bentuk dan ukurannya. Irama. Pada bangunan de Amasya, pada bagian eksterior, irama diciptakan dari pengulangan lubang ventilasi udara. Dominasi. Pada bangunan Villa de Amasya, yang menjadi dominasi adalah pada bentuk tabung yang menjadi bentuk dasar bangunan tersebut. Pengulangan. Pada bangunan Villa de Amasya, pengulangannya terletak pada penempatan lubang ventilasi yang berbentuk persegi yang dibuat secara berulang. Lalu kesatuan. Prinsip kesatuan berkenaan dengan komposisi visual pada bentuk bangunan Villa de Amasya. Secara keseluruhan, komposisi bentuk de Amasya sudah mencapai kesatuan dengan tidak adanya keanekaragaman yang dapat menimbulkan kekacauan komposisi. Lalu keselarasan. Bangunan de Amasya berbentuk perpaduan tabung dengan kerucut dan memiliki desain yang selaras dengan bentuk perpaduan kerucut dan tabung sehingga menciptakan keselarasan. Yang terakhir, transformasi. Pada bangunan Villa de Amasya mengalami beberapa jenis transformasi, yaitu transformasi aditif dan transformasi subtraktif. Transformasi aditif dilakukan dengan cara penambahan bentuk kerucut pada bagian atas permukaan bentuk tabung, yang merupakan bentuk dasar bangunan tersebut. Penambahan tersebut dilakukan dengan cara kontak tepi ke tepi. Pada Villa de Amasya, transformasi subtraktif dilakukan dengan cara pengurangan volumenya sehingga bukaan pintu dan ventilasi menjorok ke dalam. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Pramosanti.
Om Santi 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 Om.